Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعد أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya dilimpahkan kepada kita semua. Kemudian kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kita telah sampai pada matan yang ke-10, yakni wala yushbihul anam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada matan yang ke-11, yaitu hayyun la yamut. Hayyun la yamut. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha hidup, kekal, dan tidak akan pernah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kekal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak akan pernah mati. Tentu kehidupannya sempurna sekali, tidak mengandung suatu kekurangan, tidak mengandung sesuatu yang seperti dimiliki oleh manusia, yakni kekurangan-kekurangan. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Begitu disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surah yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha hidup, yang kekal, yang tidak mati, yang tidak akan pernah mati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan dari dirinya sifat mengantuk dan sifat tidur. Juga menafikan dari dirinya sifat kematian, karena kesempurnaan sifat hidup hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur dan kantuk, mati adalah kekurangan dalam sifat kehidupan, yang semuanya itu hanya dimiliki oleh makhluknya Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidup makhluk memiliki nilai kurang, karena sesungguhnya makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga makhluk adalah yang tidur dan yang mati. Tidur adalah suatu kesempurnaan bagi makhluk, adalah sesuatu yang dimiliki oleh makhluk. Akan tetapi bukan sesuatu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur. Karena makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah ciptaan sehingga dia memiliki kekurangan-kekurangan, dan tidak ada satu makhluk Allah Subhanahu wa taala pun yang memiliki sifat kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu, Maha hidup. Allah Subhanahu wa taala Maha berdiri sendiri yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak ada hentinya. Al-Qayyum adalah dua sifat, yakni Al-Hayyu wa Al-Qayyum adalah dua sifat yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa wal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Dia Subhanahu wa taala yang Maha hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-makhluknya. Karena itu Maha hidup hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemahahidupan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu matan yang ke-11 ini, Hayyu la yamut. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha hidup dan tidak pernah mati. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Matan yang ke-12 adalah Qayyum la yanam. Qayyumun la yanamun. Maha mengurusi makhluknya terus-menerus dan tidak pernah tidur. Ini adalah matan dari akidah At-Tahawiyah. Al-Qayyum adalah Maha berdiri sendiri, yang mengurusi selainnya, yang mengurusi makhluknya, yang berdiri sendiri, adalah yang tidak membutuhkan sesuatu pun. Maha kaya dari segala sesuatu, Maha kuasa dalam melakukan pengurusan terhadap sesuatu, terhadap makhluk-makhluknya, sehingga saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu adalah fakir. Segala sesuatu adalah sangat membutuhkan. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengurus makhluk ciptaannya. Maka jika Allah Subhanahu wa taala tidak menegakkan langit dan bumi dan semua makhluknya, maka niscaya semua makhluknya akan binasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menegakkan dan menjaga serta mencukupkannya dengan semua yang menjadi kemaslahatan makhluknya. Maka semua makhluk adalah sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yusmikus samawati wal ard an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, maka tidak ada lagi seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Qayyumun, adalah Maha mengurusi makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala la yanamun. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Semoga bermanfaat dapat kita jadikan sebagai rujukan dalam hidup dan kehidupan keseharian kita. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.